Selamat datang kembali di channel Yachting ID. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi count. Ya, fungsi count ada beberapa, seperti ada counta, countblank, countif pakai S dan seterusnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat contoh ya. Ini contohnya survei magang ya, mungkin sampelnya bisa banyak ya, ini karena biar lebih cepat sampelnya kita bikin sedikit saja. Kalau sampel sedikit seperti ini ngitung manual pun bisa, nah tapi kendalanya kalau sampelnya banyak, nah itu cukup merepotkan kalau tidak pakai rumus ya. Sebelum kita mulai, mungkin bisa subscribe dulu channel Yachting ID, komen, like, dan share. Oke, langsung saja. Yang pertama, ini sudah kita dapatkan ya, datanya sudah kita dapatkan. Terus kita ingin mencari jumlah sampel. Ya, ini jelas ada 10 karena jumlahnya sedikit, jadi bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi dianggap saja rumus jumlah sampelnya banyak sekali, misalnya sampai ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Saya tegaskan lagi, untuk rumus dasar seperti ini antara Excel dan spreadsheet Google Spreadsheet itu sama rumusnya ya. Ini saya menggunakan Google Spreadsheet. Kalau kita mau membuat dengan Excel pun nanti rumusnya sama. Oke, kita langsung saja praktekkan. Jumlah sampel kita menggunakan counta. Sebenarnya kenapa kita tidak menggunakan count? Nah, di sini nanti kita lihat penjelasannya ya. Oke, sama dengan count. Nah, kalau count saja, count itu dia jumlah nilai bukan menjumlah ya, jumlah nilai yang ada tapi bentuknya numerik. Jadi count itu hanya untuk menghitung nilai, bukan menjumlahnya, menghitung ada berapa yang bernilai tapi bentuknya numerik seperti itu. Sedangkan counta itu dia mau numerik juga dihitung, mau huruf atau alfabet juga tetap dihitung. Oke, kalau masih ingin bukti kita lihat, kita pakai count ya. Kita pakai count misalnya, count dia nilai 1, nilai 2. Oke, kita count misalnya sini aja lah. Kita yang L ini kan angka semua. Count gendernya kita hitung. Oke, kita enter. Nah, ini hasilnya 0. Enter ya. Ya, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena L dan P ini bukan numerik, dia huruf. Numerik itu yang berupa angka. Nah, coba kita pindah sekarang. Yang kita hitung adalah yang ini, yang total skor angket. Kita hitung. Oke, ini kan angka, dia akan ketemu. Ya, dia jumlahnya 9. Karena 01 ya. Seperti itu. Oke, karena ini saya pakai yang counta saja. Lebih aman. Iya. Ya, dia ada 10 sampel ya. Sampelnya ada 10. Mungkin kalau ini saya buat gini saja. Di setengah. Oke, kalau untuk sampel yang kosong, karena ini ada sampel yang kosong, itu kita menggunakan countblank. Sama dengan ini, saya tulis ada spasinya cuman biar memudahkan untuk membaca ya, kalau rumus tanpa spasi.
count, kita sudah keluar opsi. Nah ini enaknya nih keluar opsinya ya, count blank, jumlah nilai yang kosong. Ya sudah ada. Kalau ingin menghitung count blanknya ya jangan menghitung di nama sampelnya ini, menghitungnya ya di keterangan atau di skor angket. Ya, seperti itu ya, kita acak-acak nggak masalah. Mau di skor angket boleh, di keterangan boleh. Ya, dia ada satu yang blank ya. Ya, sampel yang isi. Nah ini untuk sampel yang isi ini sama, bisa count, bisa counta, tergantung warna ini. Kalau kita yang mau kita hitung dari skor angket, kita menggunakan count. Ini pun lewat counta pun bisa skor angket. Oke, kita coba count, karena tadi atasnya menggunakan yang skor angket ya, maka ini sebaiknya pakai skor angket juga biar jadi satu tempat. Ya, oh sorry transfer ya. Counta, ya ini udah selesai. Ya yang isi ada 9 ya. Jadi kalau counta, rumus counta itu bisa untuk numerik, bisa untuk huruf. Oke. Oh, biar contohnya lengkap aja lah, pakai yang count saja. Biar contohnya lengkap. Hasilnya sama. Karena dia ini kan total skor ini angket. Apa numerik. Oke. Sedangkan sekarang lebih rumit sedikit, ini kita ambil saja karena satu rumus ya. Ya. Ini biar di atas. Oke. Ini kok saya lupa ini. Ya ini sebenarnya ya. Ini kita melihat gender sampel. Gender sampel misalnya kan ada sampel 1L atau sampel 5P ya, kita hitung pakai countif. Ini cukup mudah. Sama dengan countif. Ya, sudah muncul, tinggal countif adalah rumusnya. Kita bisa lihat tanda-tandanya. Nah, rentang dan kriteria. Nah, ini rentangnya countif yang akan kita hitung ya. Sampelnya kan di gender ya, kita hitung di gender. Kita blok. Nah, rentangnya C4 sampai C13. Kriterianya adalah L. Kita enter 8. Oke, ini saran kita silang saja biar lebih enak detail. Nah, ini ada dua cara ya. Kita bisa membuat dengan menunjuk sel atau kita buat tulis manual. Kita contoh misalnya ini kan yang kita cari L. Kita buat L, tapi karena ini huruf jadi harus dengan tanda petik, diapit tanda petik. Gitu. Ya, kita enter, hasilnya akan sama. Ya, sini ada 8. Gitu ya. Mungkin bisa dipahami. Yang ini kita menggunakan countif. Sorry, lupa. Countif yang ini range-nya ya, range-nya titik koma terus apa yang kita cari. Ya, enter. Ya, yang perempuan ada 2 orang. Begitu juga dengan hasil penilaian yang istimewa, menarik, bagus. Kita tinggal klik saja. Sama dengan countif ringnya. Nah, ini ringnya yang keterangan ya. Kayak ada keterangan titik koma. Apa yang kita cari? Istimewa. Kita enter. Oh, sorry. Istimewa. Oh iya, ini ada memang ada seperti apa ya? G411 istimewa. Nah, ini memang ini ada beberapa metode. Ini yang kita cari, coba kita praktek di bawahnya. Ya, ini kan masih error karena belum lengkap. Titik koma menarik. Dia akan error. Kenapa error? Nah, kita bisa menggunakan sel itu hanya untuk kriteria yang istilahnya terbatas lah ya.
sorry ini saya ternyata rumusnya yang keliru. Countif ya. Countif ya. Iya, ini juga sama. Nah, ini kan ada istilahnya rumusnya sama dan ke bawah kita tinggal aja. Kita tinggal tarik saja. Oops, ada yang terlupakan. Ini. Nah, kita lihat kalau kita tarik seperti kemarin waktu yang if itu, dia ringnya juga akan ikut bergeser. Ini E4E13. Kita ke bawahnya jadi E5E14. Nah, jadi ini harus dikasih tanda absolut. Ya, jangan lupa. Biar ringnya ini tidak berubah, kita harus kasih tanda absolut di depan huruf. Apa di depan huruf? Depan angka ini. Ya, di tengah-tengah lah antara huruf dan angka. Oke, kita enter. Sekarang kita tarik. Yap, sudah. Kurang bagus ada 1, bagusnya ada 3, menariknya ada 4, istimewanya ada 1. Nah, oke, ini yang seperti itu contoh penggunaan count, counta, countblank, countif. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya countifs. Countif. Oh iya, sorry. Tadi saya ingin menjelaskan penggunaan countif. Tadi yang saya sempat keliru tadi, ternyata salah di penulisan. Penggunaan countif ini kadang bisa kita merujuk ke sel tertentu, tapi terkadang juga tidak. Kapan itu pas bisa dan kapan itu pas tidak. Nah, kita bisa jika sel ini tidak, misalnya kita tidak memakai operasi numerik, misalnya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, kalau kita tidak memakai operasi itu bisa, tapi kalau kita memakai operasi seperti itu tidak bisa. Misalnya ya, kita coba misalnya. Istimewa ini kan misalnya kita skor istimewa itu tadi adalah 891. Iya. Kita hitung aja jumlah ini ya, yang skornya berapa. Misalnya skor lebih besar dari 90. Oke. Ya misalnya seperti itu. Kita di sini aja ya, karena ini ternyata lebih. Kita bisa menggunakan sama dengan count if. Ya, kita lihat di scoring ini ringnya. Kita buat ringnya. Yap. Kita buat ringnya. Oh tadi sorry. Kita misalnya skor lebih besar dari, kita buat di sel berikutnya ya, 90. Ini biar lebih enak. Nah, ketika kita akan mencari skor yang lebih besar dari 90, ini misalnya kita kan nilai 90 kita buat di sel sendiri agar bisa kita rujuk. Nah, seperti ini ya, sama dengan count if ringnya sekian, titik koma. Nah, seperti ini kita buat lebih besar dari 90. Kita enter. Ya, dia akan error. Kenapa error? Nah, itu karena ada operasi atau apa ya namanya ya, ada tambahan di depan sel yang kita rujuk. Nah, bagaimana cara penulisan yang benar? Nah, cara penulisan yang benar seperti tadi dengan tanda petik. Jadi kita tidak bisa merujuk sel tersebut, tapi kita menggunakan tanda petik garis ketik manual lebih besar 90. Nah, tutup burung. Tutup petik dulu. Kita enter. Nah, dia akan ketemu. Ya, berarti misalnya lebih besar dari 80 ya. Oke, kita bisa dari 80 dengan count if ring selnya titik koma
besar dari 80, ada 4 benar atau tidak? 1, 2, 91 terhitung lagi ya, karena dia lebih besar dari 94. Kenapa 80-nya tidak dihitung? Karena 80 tidak lebih besar dari 80. 80 itu sama dengan 80. Jadi hasilnya adalah 4. Seperti itu untuk penggunaan countif itu untuk depannya angka, misalnya kita memakai yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, harus kita tuliskan manual, tidak bisa merujuk di sel ya. Tapi kalau rujukannya hanya sel saja, tidak ada tambahan seperti lebih besar, lebih kecil atau sejenisnya, kita bisa merujuk ke sel itu langsung. Oke, seperti itu penggunaan count dan beberapa variasinya. Sebenarnya masih ada lagi seperti countif yang dia punya beberapa ketentuan, misalnya dihitung jika A, B, atau C terpenuhi, seperti itu ya. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya karena ini sudah cukup panjang. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.